Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita hari ini? Berikut rangkumannya. Di tengah rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, masyarakat dibuat gaduh dengan isu kebinekaan. Sempat muncul narasi seakan negara memasung hak warga negara untuk berekspresi. Padahal pengakuan terhadap keragaman suku, budaya, dan agama sebagai identitas Indonesia telah muncul sebelum kita merdeka. Analisis hermeneutik terhadap pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 menemukan upaya Bung Karno melakukan dekonstruksi hegemoni kebudayaan serta pemikiran stereotip warisan kolonialisme. Dalam upaya merumuskan identitas bangsa, Bung Karno membuka ruang komunikasi bersama, mencari kesepakatan dari seluruh pendiri bangsa. Hasilnya adalah persatuan bangsa yang berlandaskan prinsip negara semua untuk semua. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bhinneka Tunggal Ika telah kita sepakati menjadi semboyan bangsa Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah solusi tepat untuk menjembatani keberagaman yang menjadi realitas kehidupan kebangsaan. Sejarah menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman menjadi landasan untuk merajut persatuan sebagai prasyarat mutlak untuk meraih kemerdekaan. Namun bukan berarti kita dapat mengabaikan potensi ancaman terhadap semangat keberagaman. Terjadi polarisasi, kau dan aku, mereka dan kita, bukan seutuhnya kita lagi sebagai sesama bangsa Indonesia. Ini realita dalam kehidupan perilaku sosial masyarakat kita hari ini. Maka pertanyaannya kepada kita, apakah kita harus bangkit, menerima, atau menyerah? Menjelang pilkada serentak, kita harus mewaspadai penggunaan narasi politik identitas yang merusak. Politik identitas jatinya tidak selalu berkonotasi negatif. Cendekiawan Yudi Latif membagi politik identitas dalam 3 kategori, yaitu good, bad, dan ugly. Rakyat Indonesia sebenarnya tidak asing dengan politisasi identitas untuk kepentingan elektoral, serta dampak buruknya bagi integritas nasional. Sebagai bangsa yang bijak, kita harus mampu belajar dari masa lalu. Saat menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Brawijaya, negarawan Surya Paloh mengingatkan, eksploitasi politik identitas akan menciptakan fragmentasi yang merusak persatuan dan kesatuan. Eksploitasi politik identitas hanya akan menciptakan fragmentasi sosial yang mengancam bahkan merongrong eksistensi dan fondasi negara bangsa ini. Praktek ini sangat nyata dan bahkan sangat ekspresif. Ini adalah sebuah situasi zaman yang berkembang sebagai lawan tanding globalisasi yang general untuk mereproduksi simbol-simbol yang paling primitif dalam relasi sosial politik peradaban manusia, yaitu relasi keluarga, suku, atau agama. Di era pemerintahan Orde Baru, harmoni sosial bersifat semu. Stabilitas sosial politik dipaksakan melalui politik penyeragaman. Narasi azas tunggal Pancasila menjadi mantra untuk mendukung dan mengamankan kepentingan penguasa. Gerakan reformasi menghasilkan demokratisasi. Politik aliran mendapat ruang untuk berkembang. Rakyat mendapat kebebasan berpolitik yang menghasilkan banyak pilihan politik. Yang kita tidak inginkan, ekspresi kebebasan menjadi kebablasan
dan akhirnya memicu perpecahan. Bung Karno telah meminta rakyat Indonesia untuk berketuhanan secara berkebudayaan, yaitu berkeadaban, saling menghormati tanpa egoisme agama. Bangsa Indonesia tengah memasuki tahapan pilkada. Dalam dinamika politik lokal, aroma primordialisme jelas lebih kental. Politisasi identitas adalah isu yang seksi untuk meraup simpati dan memenangi kontestasi. Menurut cendekiawan Yudi Latif, politik identitas ada yang good, bad, dan ugly. Agar kita mudah memahami politik identitas yang bad dan ugly, kita sebut saja politisasi identitas. Tidak lama lagi, suhu politik di daerah akan meninggi. Ketua Bawaslu bahkan memprediksi hawa panas pilkada akan lebih kuat dibandingkan Pilpres tahun ini. Rangkaian peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia sempat diwarnai kegaduhan terkait aturan atribut keagamaan. Apakah ini pertanda politisasi identitas kembali dijadikan komoditas? Ulama progresif NU Kiai Ahmad Siddiq menggaungkan konsep trilogi ukhuwah untuk memperkuat persatuan di tengah kemajemukan. Memungkas politisasi identitas adalah tema diskusi pekan ini. Sudah hadir di studio narasumber kami. Yang pertama, mantan Gubernur Lemhanas, Profesor Dr. Ermaya Suradinata. Selamat malam, Prof. Ermaya. Malam, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan juga sudah hadir bersama kami Waketum MUI Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Pak Kiai, selamat malam, apa kabar, Pak? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kami Dekan FDKOM UIN Jakarta, Dr. Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Reza. Kabar baik? Kabar baik. Saya langsung ke Anda ya, Mas Gun-Gun. Kalau kita lihat polemik yang terjadi di HUT ke-79 Republik Indonesia pekan lalu, itu kan sempat ada polemik soal pemakaian jilbab bagi paskibraka putri, begitu ya. Nah, kegaduhan ini apakah Anda melihat sudah mengarah pada indikasi munculnya politisasi identitas? Iya, kata politisasi itu kan sebenarnya membuat keadaan menjadi politis. Itu maknanya. Kalau politik sendiri aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan. Ya kan, dalam arti luas. Dan dalam konteks dimensi politisasi, ada upaya atau tindakan yang sebenarnya secara faktual sudah diterima, tetapi kemudian menjadi politis. Contoh ya, saya kasih contoh. Keragaman, itu kan faktual kan? Jadi realitas kan? Ketika Indonesia berdiri dan berkonsensus atas nama keragaman, sebenarnya kan berarti menghormati keberbedaan, suku, agama, ras, antar golongan. Ekspresinya secara simbolik pun kan dihargai, seperti misalnya ekspresi penggunaan jilbab. Maka ketika satu yang faktual sudah diterima, dan kemudian ada upaya membuat keadaan itu menjadi politis, pasti akan muncul yang disebut resistensi. Kenapa? Karena akan melahirkan paradoks. Kan Indonesia sendiri sudah jelas berbeda agama, berbeda suku adalah sebuah berkah. Keragaman menjadi realitas sosial. Jadi ketika misalnya 17 Agustus kemarin sebelumnya ya, itu menjadi rame soal penggunaan jilbab, itu menurut saya ada politisasi. Dalam konteks membawa sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi konsensus nasional. Kan kita ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Itu adalah bingkai atau nilai dasar fundamental yang menempatkan keindonesiaan itu memang pada dasarnya menghargai keragaman. Nah ini jangan sampai kemudian kita terjebak pada gejala groupthink. Ini dalam teori groupthink teori ya, Irving Janis itu mengatakan bahwa kadang-kadang kita sulit untuk lepas ya dari satu hal yang menjadi batasan afiliatif kekelompokan. Ya, misalnya kita mengambil sesuatu yang seolah-olah itu karena inferior atau karena misalnya merasa kita tidak sependapat atau karena kita merasa bahwa kelompok kita lebih tinggi atau apapun, termasuk juga otoritas. Ini bicara otoritas juga. Sehingga kemudian kita kerap kali sukar keluar dari kekelompokan kita. Kan primordial itu ada primordial agama, primordial suku, kekerabatan, yang itu melahirkan banyak sekali ekses turunannya, seperti misalnya radikalisme, apakah itu dampak? Iya. Kemudian misalnya nepotisme, apakah itu dampak? Iya. Termasuk juga etnosentrisme, itu juga jadi dampak. Yang sebenarnya itu buruk sekali.
Padahal misalnya kita sudah berkonsensus satu tanah air, ya kan, satu bahasa, satu bangsa sebagai satu konsensus kebangsaan kita, Sumpah Pemuda, dan ketika mendeklar negara merdeka berdaulat, maka kita punya landasan nilai, salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, iya kan? Ya, Prof. Ermaya, tentunya fondasi kita adalah Pancasila. Ya, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai filosofis Grondslag, bahwa fondasi negara kita jelas Pancasila begitu. Tapi apakah Anda melihat kehidupan demokrasi kita justru saat ini semakin meninggalkan nilai-nilai Pancasila? Anda pandangannya seperti apa? Ya, jadi betul bahwa landasan kita adalah dari Grondslag tadi, dan kita tentu negara hukum, tapi juga harus dilakukan secara bersamaan, harus dengan Weltanschauung. Mengapa harus ada Weltanschauung? Karena landasannya adalah, pijakannya adalah bangsa kita, tetapi pemikirannya itu harus luas, mengglobal, mendunia. Itulah maka peran geopolitik dalam konteks bagaimana menanamkan nilai-nilai diri kebangsaan yang disebut dengan Volksgeist, ya, itu pandangan daripada Karel van Savigny, menyatakan bahwa suatu bangsa yang besar selalu menghormati perbedaan. Dari mana? Itu dari jati diri bangsanya. Dengan apa? Dengan kebangsaan dari bangsa-bangsa itu sendiri yang ada dengan keberagamannya. Itu harus dijadikan bagaimana suatu bangsa itu bisa bersatu, baru bisa menjadi sebuah negara. Ya. Nah, kalau tidak dipersatukan, maka mereka ini sulit untuk bisa dijadikan sebuah bangsa yang besar. Contohnya apa? Indonesia ini kan penuh dengan suku, budaya, adat istiadat, kemajemukannya luar biasa. Ini resistensinya sangat tinggi, rentan untuk bisa disatukan kalau tidak dirajut kebangsaannya itu tadi. Makanya itu disebut dengan pandangannya harus Weltanschauung, itu agar kita jauh melihat ke depan. Jadi makanya wawasan kebangsaannya diperkuat. Wawasan kebangsaan dari nilai jati diri kebangsaan itu sendiri. Itu yang harus dijadikan landasan. Nah, kalau kita tidak melihat seperti itu, maka akan dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan agnosia politik namanya. Akan dipengaruhi oleh mereka-mereka yang memang dalam kita kan ada trias politika tuh. Pandangan seperti ini kan masing-masing ingin memajukan suatu kelompoknya. Padahal hidup dalam kebinekaannya. Kalau kita tidak mengelolanya, kemejemukan seperti ini, maka bisa jadi itu akan dibawa ke dalam proses agnosia politik. Apa itu agnosia politik? Lupa jati dirinya, lupa terhadap bangsanya, berbeda-beda, dia seolah-olah dia ingin menang sendiri. Nah, ini tidak bisa. Karena bangsa Indonesia ini harus bisa menerima, menghormati perbedaannya. Ya, perbedaan sebuah fitrah yang memang harus disyukuri begitu itu oleh bangsa Indonesia. Kebinekaan. Baik, kalau begitu saya langsung tanya ke Pak Kiai, tanggapan Anda nih, Pak Kiai, soal trilogi Ukhuwah. Ini menarik kita bahas lebih jauh lagi terkait dengan trilogi Ukhuwah ini yang diharapkan juga menjadi fondasi pembangunan di Indonesia. Bagaimana trilogi Ukhuwah ini bisa menjadi solusi begitu ya untuk semakin merekat persatuan dan juga kesatuan serta menjawab tantangan kehidupan beragama di Indonesia saat ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa Founding Fathers Nahdlatul Ulama telah meletakkan dasar-dasar untuk bagaimana kita hidup bersama, hidup sosial bersama dalam hal sosial, politik, dan lain-lainnya. Karena apa? Kok ada dasar ini? Yaitu dasar bagaimana kita adanya trilogi ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Watoniyah. Itu karena pada prinsipnya bahwa kita lahir itu dalam perbedaan. Bahwa Tuhan, Allah menciptakan kita itu dalam perbedaan. Itu pada intinya. Makanya Allah pun menyampaikan bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wajalnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, kita ciptakan Anda itu sesungguhnya berbeda-beda. Beda dalam hal macam-macam.
bahasanya ya beda, ras kita juga beda, performan penglihatan macam-macam juga beda. Tapi perbedaan ini itu tuh untuk tidak saling menafikan. Perbedaan ini dalam ajaran agama kita lita'arofu, to know each other, to understand each other, untuk saling mengetahui, saling memahami. Karena apa? Dalam perbedaan itu adalah intinya untuk saling membutuhkan, untuk tidak saling menafikan. Coba bayangkan, kita makan bakso nih. Dalam satu bawel bakso itu kan ada perbedaan-perbedaan. Ada mie, ada saus, ada kuah, ya. ada baksonya. Beda toh? Tapi tidak disebut bakso kalau tidak ada ini semua. Begitu pula dalam hal kopi susu, ada kopinya, ada susunya, ada gulanya. Tidak disebut kopi susu kalau tidak lengkap dengan itunya. Nah, semuanya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah yang disebut ukhuwah. Ukhuwah, persahabatan, connectivity, persambungan, persaudaraan. Maka konteks ukhuwah dalam satu kelompok entitas Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Jadi di Islamnya ya harus bisa ukhuwah, brotherhood, bisa bersatu. Tapi dalam konteks antar manusia yang berbeda-beda agamanya, bahkan berbeda rasnya, berbeda macam-macam golongannya, itu kita harus menyatu dengan ukhuwah basyariah. Nah, di atas itu ada Islamiyah, ada basyariah yang berbeda-beda. Ingat, di atas itu ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan. Yang ini harus betapapun beda di ujungnya, di sini harus tetap sama. Karena sesungguhnya prinsip dalam menyatukan identitas. Karena punya identitas sendiri-sendiri kan, bakso identitas sendiri, mie identitas sendiri, Islam identitas sendiri, partai PKB identitas sendiri, Golkar, Nasdem identitas sendiri. Nah, itu sebutannya annal huwiyah ala annaha al-masyair al-mawjudah dakhilas syakhs awil mujtama fima yata'allaqu bil asya allati tusawihi aw tumayyizuhu anil akharin. Bahwa identitas dapat disebut sebagai perasaan yang ada dalam diri seseorang atau suatu komunitas terkait hal-hal yang menyamakan atau membedakan mereka dengan orang lain. Jadi ketika kita kumpul di NU, perasaan, kenapa orang mau kumpul di NU? Karena perasaan minimal ada yang mengikatnya. Kenapa kumpul di Muhammadiyah? Kenapa kumpul di Nasdem? Karena ada perasaan yang mengikatnya. Begitu pula kumpul di komunitas kita. Tapi itu tadi kalau komunitas-komunitas atau identitas-identitasnya berupa partai, agama. Nah, tapi di atas itu ada basyariah ya. Dan di atasnya lagi ada watoniyah. Watoniyah, basyariah. Inilah lem perekat kita jangan sampai rusak. Kita bisa berbeda-beda ini, keinginannya beda. Saya sama Pak Profesor nih, Profesor senang minum teh, saya kopi. Sudah jelas beda kopi dan teh, tapi ketika teh dan kopi berbeda, nggak usah berantem. Kalau mau berantem, lebih baik itu tanda-tanda saja. Akan keluar berkah, seperti gelas ini dengan gelas itu ketika dirak, mau dibikinin kopi, itu berantem dulu, bunyi tekak tekik tekak tekik tekak tekik. Nah, ini menarik. Ternyata itu tanda-tanda mau keluar kopi. Iya. Nah, ini akan menyambung pembahasan atau diskusi kita selanjutnya ya soal pernyataan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pernah mengungkapkan begitu ya, pernah mengatakan bahwa upaya mempertentangkan Pancasila dan agama justru terus terjadi saat ini. Nanti kita bahas lebih jauh lagi soal itu. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan.
Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan diskusi tema kita hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat polling yang berikut ini. Pemirsa, kami akan tampilkan pollingnya di layar kaca Anda dengan pertanyaan, apakah nilai-nilai Pancasila dan agama bertentangan? Ini yang menjawab mayoritas tidak 72%, sementara yang menjawab ya 28%. Pemirsa, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah mengungkapkan upaya mempertentangkan Pancasila dan agama terus terjadi saat ini. Namun Wapres meyakini upaya itu tidak akan berhasil karena nilai Pancasila adalah turunan dari ajaran agama. Prof. Ermaya bagaimana melihat pernyataan ataupun ungkapan yang disampaikan tadi oleh Wapres? Ya, terima kasih. Dalam kehidupan berpolitik itu ada 3 karma. Pertama, itu adalah karma daripada demokrasi, karma hukum, dan karma politik. Nah, ini memberikan suatu pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan identitas daripada politik itu sendiri. Ya. Jadi identitas politik itu dibolehkan. Beda dengan politik identitas. Kalau identitas politik boleh masing-masing partai itu membolehkan, memperlihatkan agar para pemilih itu memiliki keyakinan bahwa inilah identitas yang kami pilih. Jadi jelas. Ya. Tapi semuanya ini ada karma yang bisa mengakibatkan proses demokrasinya itu harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan aturan sehingga tidak terjadi adanya hasil daripada pemilihannya nanti itu adalah karena dari hasil proses tidak berlandaskan proses yang moral, etika, dan aturan. Tapi Pak Kiai, kenapa masih ada upaya untuk mempertentangkan Pancasila dan agama ini terus terjadi seperti yang dikatakan oleh Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi? Adanya yang mempertentangkan karena adanya generasi baru yang mungkin dalam konteks pembinaan dan memberikan pengetahuan kepada generasi-generasi baru ini kadang-kadang belum nyampe. Karena tidak boleh berhenti untuk mengajarkan hal ini. Artinya perkembangan teknologi ikut berpengaruh? Perkembangan bahwa ada generasi baru yang sudah tua, yang sudah paham, sudah meninggal. Datang lagi generasi baru yang harus diajarkan bahwa sesungguhnya negara kita yang berdasarkan Pancasila ini tidak bertentangan dengan ajaran agama kita ini. Dan yang bisa merusak dalam konteks kita berbangsa dan bernegara sesungguhnya adalah persaingan. Persaingan ini kalau nggak terjaga tadi tidak mempunyai ukhuwah Islamiyah, Basyariyah, Watoniyah itu mudah akan lepas. Tapi alhamdulillah di Indonesia khususnya umat Islam mempunyai hal itu. Maka ketika persaingan baik presidensial atau persaingan pemilihan besok itu pilkada, di sini letaknya kita diuji. Jangan sampai dalam konteks persaingan itu menyebabkan penyakit yang namanya al-fi' waradul fi'li. Al-fi'lu waradul fi'li, yaitu persaingan bahwa ada aksi, ada reaksi. Ketika ada kelompok lain menyampaikan yang paling benar, paling top, paling sukses dan paling ini adalah kelompok saya. Orang lain tersinggung, kelompok lain tersinggung. Maka itu dari ungkapan yang mungkin bukan untuk menyinggung orang lain, tapi menjadi orang lain tersinggung. Itulah namanya al-fi'lu waradul fi'li. Ada penyakit yang disebut kita melakukan aksi dan reaksi. Nah, ini dan ketika ada aksi dan reaksi ini yang diakibatkan dari persaingan, kembali cepat-cepat. Ingat, ada persatuan bangsa yang harus kita kedepankan. Harus diutamakan, ya. Diutamakan. Nah, ini menarik nih, tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai ya, soal pilkada ini yang jelas Mas Gun-Gun kampanye pilkada itu kental dengan muatan primordialisme, begitu. Konten-konten SARA dan juga sebagainya yang berusaha untuk memecah belah bangsa. Bagaimana seharusnya peran ideal dari parpol itu sendiri, Mas Gun-Gun? Peran ideal
Partai politik menurut saya pertama, ketika bicara soal memitigasi ya primordialisme dan eksploitasi politik identitas, itu pertama harus ada tanggung jawab politik. Itu dulu nih, mindset soal tanggung jawab partai politik. Ya. Bahwa partai politik sebagai entitas publik harus menghadirkan bonum komunnya, kebaikan bersamanya, ya kan? Jangan kemudian hanya terjebak pada upaya memperoleh atau mengkapitalisasi suara yang secara piramida kependudukan kita ini kan pelapis terbesarnya adalah masyarakat awam. Baru di tengah attentive public, baru sedikit kelompok elit. Nah, orang-orang yang ada di partai politik itu kan punya rembesan ke bawah, ya, baik secara hierarkis formal partai dari struktur DPP sampai ke daerah, ataupun informal seperti misalnya kelompok-kelompok pendukung, kelompok-kelompok relawan untuk memenangkan kandidat. Nah, makanya tanggung jawab politik itu perlu. Kenapa? Karena kalau tanpa itu maka dia akan menabrak, ya kan, aturan. Contoh misalnya, kampanye tidak boleh mengeksploitasi SARA, Ya. tetapi pada kenyataannya bisa mengkapitalisasi isu SARA untuk mendapatkan suara. Yang kedua, selain tanggung jawab politik, itu harus kemudian menaati yang disebut dengan aturan yang dikonsensuskan. Kalau enggak, maka akan melampaui aturan dan pasti akan banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kita bisa lihat itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah baik hukum maupun keadaban publik. Contoh ya, kampanye di tempat ibadah. Itu kan PKPU-nya jelas, undang-undang pilkadanya jelas. Ketika misalnya tempat ibadah menjadi cara untuk mengeksploitasi politik identitas berdasarkan primordialisme keagamaan, dan akhirnya kemudian tersulut tuh aku dan mereka, ya kan, in group out group. Ya. Sehingga kemudian terjadi relasi antagonistis dan itu kemudian bisa membakar dalam arti kohesi sosialnya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebutkan law enforcement dari para penyelenggara dalam konteks ini seperti Bawaslu, KPU, kepolisian. Ya. Kalau enggak, ya akan menjadi bagian dari masalah. Kenapa? Karena bagaimanapun kita kan negara hukum. Kalau kemudian misalnya ya di digital mengeksploitasi isu SARA dibiarkan, ya kan, maka kemudian pasti muncul yang disebut dengan contagion. Istilah ada the contagion theory dalam konteks Gustav Le Bon ya, bahwa perilaku kolektif itu bisa menular. Contoh, ada yang disebut dengan misalnya hoax atau hate speech yang dasarnya adalah suku, agama, ras, antar golongan, kemudian dihembuskan. Nah, potensi untuk membakar orang dengan kelompok yang besar dalam arti jumlah, kuantitas, itu sangat mungkin terjadi ketika ada role model yang menjadi komunikatornya. Contoh misalnya, tokoh pemuda, tokoh agama, ya kan, kemudian atau misalnya tokoh yang dipercayai oleh masyarakat justru menjadi bagian dari politisasi SARA untuk memenangi suara, maka otomatis masyarakat awam di bawah akan menjadikan itu sebagai rujukan. Dan ketika menjadi rujukan maka terjadilah penularan perilaku yang kemudian segregasi terjadi. Dan ketika segregasi terjadi itu kemudian tidak membentuk yang disebut politik berkeadaban. Apalagi ada generasi baru tadi disinggung oleh Pak Kiai. Persis. Ya, oke. Makanya di digital kita bisa lihat bagaimana misalnya eksploitasi isu SARA kerap kali juga memapar generasi baru lewat platform digitalnya. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Pemirsa, tentunya kami juga akan menghadirkan polling terkait dengan pilihan saya dalam pilkada itu berdasarkan gagasan atau program. Nah, itu menarik itu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Visi Negarawan. Kami hadirkan polling yang berikut ini, pemirsa, dengan pertanyaan, Anda setuju dengan moderasi beragama? Yang menjawab setuju 58%, sementara tidak itu 42%. Sebenarnya tidak jauh berbeda ini ya, Mas Gun-Gun ya, kalau kita lihat di sini ya perbedaannya. Tapi sebenarnya pesan moderasi beragama ini kan bukan barang baru ya, Mas Gun-Gun.
Tapi yang menarik juga kenapa Kementerian Agama menjadikannya sebagai program prioritas. Iya. Jika sebagian besar penduduk di negeri ini sudah moderat begitu. Dinamikanya apa sih dalam membangun komunikasi itu? Jadi dinamika komunikasinya gini, karena kan dinamika itu tidak pernah jadi ruang hampa ya. Selalu ada tarik menarik, pertarungan wacana, pertarungan narasi. Contoh misalnya transnational ideology, ya kan? Ya. Itu kan selalu kemudian menjadi problem. Melewat misalnya macam-macam kanal, baik itu jejaring komunikasi organisasi ataupun lewat platform digital. Konsumsi informasi yang disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi. Kan mungkin orang kemudian mengakses sumber-sumber yang tidak otoritatif. Sehingga mindsetnya terbangun bahwa persepsi soal keberagamaan tuh begini, begitu. Berdasarkan cara dia mencari informasi. Kalau dulu mungkin ketika bicara soal bagaimana mendudukan agama, negara, kemudian kemasyarakatan itu larinya pada sumber-sumber otoritatif, buku, ya kan, kemudian tokoh atau misalnya guru atau dosen. Nah sekarang banyak yang shortcut ke sosial media, googling, dan belum tentu sumber-sumber informasi itu sumber otoritatif. Dan itu membentuk mindset, itu yang pertama. Sehingga bisa sangat mungkin Mas Reza, transnational ideology bisa diakses oleh orang dari manapun, kapanpun. Apalagi kepada generasi baru tadi ya, Betul. Pak Kiai. Ini sebenarnya bagaimana mencegah umat terjebak populisme Islam? Apalagi Gen Z kan jelas identik dengan digital begitu, dengan dunia digital. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi memang nanti atau dari dulu sampai sekarang itu masih tetap akan ada pertanyaan anak-anak muda, mudanya sekarang atau mudanya nanti, itu ada pertanyaan begini. Ini yang pertanyaan terus-menerus. Saya bernegara di Indonesia, berbangsa bernegara di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Ini pertanyaan yang akan berulang terus. Maka kiainya, tokohnya, negara bangsa ini, tokoh politiknya harus bisa memahamkan. Sehingga kalau nanti mereka sudah paham, tidak akan bertanya yang semacam ini. Karena kalau coba seperti yang diceritakan tadi oleh Profesor, dia nemu referensi yang berbeda itu. Yang bertentangan dengan referensi yang kita jalani, itu akan menjawab dirinya pun salah. Padahal Founding Fathers dulu sudah membuat kayak sesuatu ajaran yang itu sangat mudah untuk kita untuk kita pahami. Jadi bahwa formulanya sudah ada sebenarnya. Sudah ada formulanya bahwa sesungguhnya kalau untuk umat Islam ya, saya nggak jawab yang untuk non-Muslim, bahwa negara yang model Indonesia itu sudah mengkopi dengan negara yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Misal contoh bahwa negara Madinah itu agamanya pun berbeda-beda di negara Madinah. Ada Islam, Islamnya saja ada 2 golongan, ada Muhajirin, ada Ansor, kemudian ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Ini kan beda-beda agama. Dan ketika di Islam pun ada beda kelompok, maka ketika ini sudah sepakat untuk menjadikan sebuah negara, bangsa untuk bersatu, maka kita harus tetap menjunjung tinggi. Dan Indonesia sudah demikian, sudah sama seperti ini. Wa man lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Ketika siapa saja sudah bisa sepakat, betapapun kita beda-beda agamanya, beda sukunya, beda macam-macam rasnya, dan juga pasti kita beda partai politiknya atau beda organisasinya. Tapi kalau kita sudah sepakat, ini yang harus dijunjung tinggi. Waman lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Siapa saja yang sudah sepakat, betapapun dari macam-macam ragam backgroundnya, sebutannya walaupun agamanya beda itu innahum ummatun wahidah. Kita semua adalah bangsa yang satu. Ya, saya coba mengutip pernyataan dari Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Bung Karno menggunakan kalimat ketuhanan dengan berkebudayaan yang saling menghormati bahwa
segenap agama yang ada di Indonesia akan mendapat tempat sebaik-baiknya. Tapi apakah menurut Prof. Ermaya, keseharian kita ini sudah sesuai sebenarnya dengan tuntunan Bapak pendiri bangsa? Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Kita harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Visi Negarawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Visi Negarawan. Kita lihat polling yang berikutnya, pemirsa. Kami tampilkan di layar kaca Anda dengan pertanyaan pilihan saya dalam pilkada berdasarkan yang menjawab mayoritas berdasarkan gagasan atau program 81%. Sisanya ada faktor agama, faktor suku etnis, lalu juga popularitas kandidat. Prof. Ermaya, menurut Anda apakah pemimpin di negeri ini, di Indonesia, masih mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan juga menerapkan apa yang sudah dikatakan ataupun formula yang sudah disiapkan oleh para founding fathers kita? Ya, tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno itu menyampaikan tentang gagasan ideologi dasar negara kita yang digali dari karakter bangsa. Dan itu nilai-nilainya diharapkan bisa diterapkan karena sebagai landasan. Tadi kita mulai bicara dengan Grondslag tadi. Itu landasan cara bagaimana memimpin bangsa ini. Tapi kepemimpinan bangsa kita ini belum maksimal menerapkannya, nilai-nilai ini. Karena apa? Karena masih ada kepentingan-kepentingan. Ya tadi sesuai dengan judul materi hari ini, malam hari ini. Jadi masih ada yang namanya politisasi daripada identitas. Kepentingan-kepentingan bagaimana cara memimpin bangsa Indonesia ini dari nilai-nilai dasar yang digali dari bangsa Indonesia ini belum secara maksimal dilakukan dan masih memprihatinkan. Masih memprihatinkan? Masih memprihatinkan. Ini membutuhkan keseriusan kita bersama sehingga nilai-nilai dasar sebagai negara yang berlandaskan hukum ini harus betul-betul dipunyai oleh seorang pemimpin semua pada lembaga-lembaga tinggi yang harus kita hormati. Nah, inilah yang masih memprihatinkan bagi bangsa kita dan tentu kita harus tetap berpikir optimis bahwa bangsa Indonesia akan maju kalau kita menerapkan secara penuh apa yang menjadi harapan pendiri bangsa Insinyur Soekarno, Bung Karno kita yang beringinan agar negara ini maju, berkembang. 100 tahun ke depan 2045 sebagai Indonesia emas itu sebagai perencanaan pembangunan semesta kata Bung Karno. Ini 2045 itu harus melalui nilai-nilai dasar daripada Grondslag bangsa kita sendiri. Pak Kiai, Anda sependapat bahwa kondisi kita saat ini masih memprihatinkan. Sebenarnya bagaimana memilih pemimpin dalam ajaran Islam? Memang bangsa Indonesia ini karena tumbuh baru, tumbuh yang muda terus bergantian, maka kita harus terus memberi pemahaman terhadap anak-anak cucu kita untuk bagaimana mengikuti apa yang sudah founding fathers ajarkan dan apakah ini sudah sesuai dengan harapan-harapannya founding fathers tentang bagaimana memilih pemimpin di Republik Indonesia. Pada prinsipnya bahwa memilih pemimpin itu di dalam agama kita wajib. Ketika wajib, maka jangan sampai besok milih gubernur, wali kota dan bupati itu kalau nggak milih golput. Jangan sampai golput, karena memilih pemimpin itu wajib. Kita mempunyai pemimpin. Nah, dalam konteks pemilihan pemimpin yang wajib ini agar tetap berjalan dengan baik, saya pribadi itu bersyukur bangsa Indonesia telah mempunyai aturan-aturan. Yang tinggal aturan-aturan yang ada itu dijalankan diikuti, dijalankan. Karena pada prinsipnya bahwa ad-daulah ta'ni an-nidham wala ad-daulah ta'ni al-fawdha. Berbangsa bernegara ini adalah aturan-aturan, ngikutin aturan-aturan. Kalau tidak ngikutin aturan-aturan,
itu yang terjadi apa? Ta'ni al-fawdo, akan carut marut, kocar kacir, melanggar saja satu aturan. Di masjid kan nggak boleh untuk kampanye. Coba kalau untuk kampanye, bayangkan sesama umat Islam satu masjid, belum tentu sama pilihannya. Kira-kira keluar dari masjid setelah dikhotbahi satu paslon itu, gimana itu gerenengnya? Nah, maka aturan yang sudah ada, ikutilah. Baik. Nah, mengikuti aturan biar enak di hati itu ada caranya. Apa yang harus dimunculkan dari perasaan hati ini? Yang dimunculkan adalah sifat tasamuh, tawasud, tawazun. Tasamuh. Kalau belum terlalu sreg di hati, ya kasihlah ruangan dialog di situ. Walaupun kita nggak sreg semuanya ini dengan calon yang akan dipilih atau dari 3 calon nggak sreg semua, ya mana yang lebih sreg lah gitu. Disitulah nilai tasamuh muncul. Tapi Mas Gun-Gun, Anda masih percaya tidak bahwa bahwa para elit politik kita ini bisa membangun konsensus politik yang sehat begitu, apalagi ini menjelang pilkada, Mas Gun-Gun? Realitas politik menyebabkan saya skeptis ya. Kenapa? Karena kerap kali kemudian demokrasi prosedural lebih kental dibanding demokrasi substansialnya. Sehingga kita perlu mendudukkan persoalan kebangsaan ini menjadi hal yang pokok yang harus kemudian menjadi kerja bersama. Maksud saya, pemimpin ketika misalnya dia berupaya untuk memperoleh suara, calon pemimpin memperoleh suara rakyat, maka juga harus memosisikan mandat rakyat itu sebagai hal yang memang fundamental dengan nilai-nilainya. Contoh misalnya, pemilu tidak cukup electoral law, tetapi juga electoral management, electoral process, sehingga kemudian bisa melahirkan electoral outcomes yang memang sesuai dengan harapan dari kita semua. Nah, masalahnya adalah asas kepemiluan yang penting juga untuk ditanamkan pada saat partai maupun kandidat ingin bertarung. Apa itu asasnya? Misalnya asas representativeness. Keterwakilan harus ada. Citizenship. Jangan sampai kemudian justru citizenship-nya malah menjadi persoalan yang paling krusial. Dan satu lagi yang disebutkan competitiveness. Kalau pilkada tidak melahirkan competitiveness karena ada penguasaan dari hulu ke hilir, atau melabrak aturan, atau melangkahi aturan, atau mengubah aturan hanya untuk sedikit orang, maka disitulah menurut saya letak persoalan paling nyata bahwa demokrasi hanya terjebak pada demokrasi prosedural dengan justifikasi kepentingan dan selera individu. Baik, semoga juga nilai-nilai apapun yang kita bahas hari ini, diskusi kita, poin-poin yang kita bahas hari ini bisa membangun nilai-nilai demokrasi Indonesia lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Mas Gun-Gun, Pak Kiai Marsudi dan juga Prof. Ermaya sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini dalam Visi Negarawan. Pemirsa, sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin lepas dari identitas politik. Sebuah jurnal Universitas Harvard menjelaskan politik selalu terkait identitas dan semua identitas pasti politis. Kita sepakat demokrasi bukanlah tujuan, namun mekanisme untuk mencapai kesejahteraan. Demokrasi semestinya mencegah penindasan, meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan, dan meningkatkan kontrol terhadap pemegang kekuasaan. Itu bila yang berkembang adalah demokrasi substansial, bukan demokrasi prosedural, apalagi demokrasi transaksional. Saya Valentinus Reza undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.